Halo. Oke. Hari ini kita mau ngomongin tentang apa nih? Tentang pengantar bisnis ya. Pengantar Kita bisnis. ini dari kelompok 1 pengantar bisnis jurusan akuntansi, tepatnya di UST Universitas Sarjana Diyata Mahasiswa. Dan dosen pengampunya adalah Bu Ii. Halo Bu. Ya kemarin kan Mbak Ina tuh udah mewawancarai suatu owner all shop ya, online shop, dan dia tuh bergerak di bidang apa Mbak Ina? Di bidang batik, iya, jualnya batik fashion. Jadi itu gimana sih wawancaranya dengan si owner itu? Kemarin saya itu mengajukan 9 pertanyaan dan salah satu di antaranya yang pertama itu menanyakan tentang historinya. Jadi pendirian awalnya itu seperti apa, apakah karena hobi atau apa gitu. Ini dia tayangannya. Oke. Bu Juwita juga. Panggilnya Mbak Juwita. Mbak Sinta ya. Mbak Sinta ini kan buka usaha shop Yang baju batik. Iya. berarti all shop aja. Oh iya, all shop aja. Nah untuk pertama itu adalah histori pendirian usaha itu seperti apa? Karena memang hobi atau cita-cita? Oh kayak gitu. Sebenarnya ini tuh aku udah buat usaha ini dari aku kuliah semester akhir. Udah jualan online dari kuliah. Dulu awalnya sama teman-teman, tapi bukan khusus batik. Dulu buat baju sama teman-teman juga. Tapi terus akhirnya pengen buat brand sendiri. Terus ya udah akhirnya ngejual batik kayak gitu. Terus itu dari tahun berapa nih Mbak? Dari tahun berapa ya? 2013 kayaknya. Lama sekali. Iya udah cukup lama dari zaman kuliah. Udah zaman kuliah. Iya. Nah, ternyata nggak nyangka ya usaha yang dirilis oleh si pemilik ini tuh dari 2013. Wow, 5 tahun Lima guys, tahun 5 tahun ya. dan bisa mempertahankan eksistensinya di dunia usaha. Lagi pula itu pun juga dimulai dari si pemilik ini di jenjang kuliah. Nah, buat kalian-kalian yang tentunya punya niat untuk jadi wirausahawan, ditekati dan ditekuni ya supaya bisa jadi pemilik ini. Usaha muda ya, bagus juga itu. Kayak gitu. Terus untuk pertanyaan keduanya itu Untuk pertanyaan yang keduanya itu menanyakan langkah awalnya seperti apa, tempatnya, kemudian yang pertama itu tanyakan tempatnya. Jadi apakah langsung ke gerai atau gimana gitu. Nah kalau pengen tahu informasinya seperti apa, nah ini dia tayangan. terus ketika langkah awalnya itu kayak misalkan tempat, kemudian barangnya apa, misalkan tempat pertamanya itu langsung di gudang atau di kos-kosan atau di rumah. Kalau tempat pertamanya itu di rumah, tapi karena terus ikut suami jadi pindah ke sini. Kalau misalnya untuk barang-barangnya emang nyari koneksi sendiri dulu, terus akhirnya kekumpul beberapa supplier ini. Terus jadi si owner tersebut itu awalnya tuh cuma coba-coba kan ya sama teman-temannya bertiga satu brand gitu ya, Iseng mungkin gitu ya. Iseng tuh awalnya cuma di rumah. Terus sekarang setelah lulus kuliah kebetulan dia tuh udah menikah. Dan akhirnya tempatnya tuh jadi ikut suami di daerah Bantul ya. Terus juga pertama tuh dia ngumpulnya tuh kayak cuman ngumpulin supplier cari link sendiri. Jadi yang tadinya bertiga dia mau bikin ciptain brand dia sendiri gitu loh. Bagus juga ya ternyata ya. Inovasi juga ya ini ya. Buat kalian yang mau jadi usaha juga nggak perlu takut nih cari supplier. Kalian harus mengeksplor lingkungan sekitar kalian. Gimana sih cara cari link, cara cari supplier, dan tentunya cara cari customer atau sasarannya. Ya, Bener banget Mbak. karena ya customer yang paling gitu. Iya. Untuk next pertanyaan. Nah untuk next pertanyaan itu adalah kita menanyakan tentang strategi pemasaran. Nah jadi si ownernya itu apakah dari mulut ke mulut promosinya atau langsung media sosial atau buka gerai gitu kan. Nah untuk tahu jawabannya simak video tersebut. Kemudian setelah itu kan tempatnya sudah ada. Nah, terus strategi pemasaran awalnya itu gimana? Apakah hanya mulut ke mulut atau di tahun 2013 itu langsung online? Kalau saya langsung online sih, soalnya kalau saya online itu kan nggak harus memikirkan harus
punya tempat dulu, yang penting kan ada tempatnya buat naruh barangnya dulu aja udah bisa gitu kan, nggak harus sewa tempat gedung buat tokonya. Nah kalau misalnya untuk pemasarannya langsung pemasaran via online. Dulu awalnya masih jualnya di Facebook, kalau dulu Twitter. Nah dulu masih awal-awalnya paling gencar di Twitter sama OLX, tapi sekarang kan Twitter sama OLX kan udah nggak terlalu diminati. Terus akhirnya mengikuti perkembangan zaman, ikut masuk ke IG, masuk ke Facebook, terus Shopee dan lain-lain. Oh, seru udah masuk Shopee. Iya. Oh, berarti sudah berkembang begitu pesat ya? Iya lumayan. Kita udah capek dong. Nggak se-on tadi. Nggak seagresif tadi. Sebel. Oh, jadi ternyata si owner ini mengembangkan usahanya tetap eksis di bidang sosial media, dalam artian dengan menjalin hubungan di online shop. Nah itu nih nggak terlalu membutuhkan banyak tenaga ya, modal juga nggak terlalu banyak karena pemasaran juga lebih mudah. Tanpa makan sewa tempat buat dia buka offline gitu ya. Iya, dan dengar-dengar tadi kan pemiliknya juga bilang dari tahun 2013 udah mendirikan usaha dan pemasarannya lewat media sosial saat itu. Jadi pada saat Itu dia pakai Facebook, apalagi tahun 2013 itu yang paling booming itu Facebook, Twitter, Twitter masih in-innya ada pet juga itu booming OLX itu baru awal-awal munculnya suatu Sosial pasar media gitu ya beneran yang ada di online. Dan sekarang mungkin si pemilik ini sudah menjajaki usahanya di bidang yang media sosial lainnya kayak Instagram. Iya, yang paling booming di Instagram. Iya, karena Instagram. sekarang tuh perkembangannya Instagram, bahkan WA juga bisa sekarang udah bisa Pemasarannya. bikin status story ala-ala Instagram gitu ya. Iya. Bagus banget. Itu kan makanan para anak muda, nggak cuma anak muda sih sekarang. Tua muda. Segala Tua, usia. pokoknya semuanya tuh udah emang bener-bener paham Basisnya ya teknologi ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu modal awalnya. Dan ternyata modalnya itu cukup sangat minim sekali, yaitu hanya 5 juta gitu. Oh my god, 5 juta bisa buat buka usaha. Itu gila ya. Jadi hanya 5 juta. Nah, untuk lebih jelas, bisa dilihat di videonya. Nah, setelah kemudian awal modalnya itu berapa? Sebenarnya dulu tuh cuma dimodalin 5 juta sama orang tua, tapi kan terus diputar terus kayak gitu sampai akhirnya bisa sampai Saat ini. Iya. Kalau mana dia bisa bisa ya. Modal awalnya tuh 5 juta dan itu modal awalnya tuh dia dapat dari orang tua dia, dan itu tuh emang benar-benar bagus ya, orang tuanya tuh kayak membangun seorang anak buat jadi seorang Support banget. support banget gitu loh. Punya mental mandiri Iya. tentunya ya, nggak Usaha. bergantung pada orang tua. Jadi di posisi ini orang tua mendorong si anak supaya bisa punya inisiatif. Emang zaman sekarang tuh orang tua tuh harus punya suara anaknya apa sih itu. Kemudian untuk si anaknya juga kebetulan punya kesadarannya tinggi, gitu. Jadi uangnya nggak dibuang-buang. Iya, dan juga diinvestasikan. Seorang yang kreatif ya, soalnya dia dari uang 5 juta dia putar buat jadiin modal awal lagi, biar modalnya tuh lebih bertambah setiap ada laba itu tuh dia selalu gunakan untuk dibikin modal lagi. Jadi biar tambah banyak kali ya untuk persediaan barang yang akan dijual. Ini termasuk juga cara yang cerdas untuk mempertahankan usaha. Jadi apabila sudah mendapatkan laba, jangan langsung diambil semuanya untuk menyenangkan diri sendiri, tapi diambil untuk melakukan pengembangan usahanya lagi, investasi lagi. Cara cerdas ini teman-teman. Next pertanyaan lagi ada apa ya? Nah, setelah itu ditanya nih sistem perusahaan itu kayak gimana. Emang kayak gimana tuh? Jadi itu lebih kepada struktur organisasinya. Ada videonya nggak tuh? Ada lah. Ada Ya, ya? simak ini aja. Oke. Nah, kemudian dari sistem perusahaannya kalau sekarang itu pasti kan sudah berkembang banyak, sudah ada karyawannya. Nah, itu pembagian misalkan struktur organisasinya itu seperti apa?
Sebenarnya nggak yang terlalu rumit banget ya. Aku baru punya admin aja, admin untuk adminnya tuh aku bedain beberapa tugas, admin untuk balas chatting dan terima orderan, sama admin untuk quality control, dan juga admin buat tagging. Kayak gitu sih sebenarnya. Sistemnya cuma itu aja, dan aku sebagai yang pemasaran. Kalau misalnya kan terima kayak gitu harus 24 jam di online media sosial atau pada Enggak juga sih. Kalau misalnya media sosial tetap yang handle aku. Kalau yang admin orderan paling cuma terima orderannya di WhatsApp aja. Jadi kalau misalnya udah keluar dari jam kerja ya udah nggak harus pegang kerjaan lagi kayak gitu. Guys, sudah bisa Rasa konsen. siapa nih yang ibu nih? Kamu aja. Wow, ternyata tanpa kita sangka-sangka ya, usaha udah 5 tahun, basisnya masih online, tapi ternyata dia punya konsep office. Iya, Koleksi penjualnya. ada kayak office-nya tuh sederhana ya, masih konvensional lah ya. Masih biasa sih, tapi barangkali bisa buat jadi kalian nih, buat inspirasi kalian supaya usaha dan kalian nggak perlu capek-capek menghandle sendiri. Kalian juga sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, karena seperti yang dilihat di videonya, untuk si pemilik ini tadi memiliki admin ya mbak ya. Iya. Di situ tuh ada admin yang khusus untuk manage chat, menghandle suatu orderan dari customer. Terus ada admin quality control buat ngecek siapa tahu ada yang kurang rapi, jahitannya bolong atau resleting kurang nggak mau jalan. Terus juga ada admin packing buat bungkus baju-bajunya untuk dikirim lewat jasa kurir. Inovasi yang cerdas bukan teman-teman? Sekalian meskipun kalian punya usaha, kalian juga bisa membuka usaha buat teman-teman kalian. Oke, lanjut. Terus ada apa lagi nih setelah ini? Nah, setelah itu analisis SWOT-nya nih teman-teman ya. Jadi ada SWOT itu apa sih? Jadi dari strength, weakness, opportunity sama treatment, kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman. Nah, simak aja nih videonya biar lebih jelas. Oke. 2, 3, dah. Untuk analisis SWOT perusahaan ini tuh sebenarnya juga nggak gitu rumit banget, karena ini berhubung jualannya juga cuma di online. Untuk keuntungannya baju, karena aku jualnya baju, jadi bukan barang yang udah expired. Tapi cuman kelemahannya karena ini baju, nggak bisa juga kita sepelekan baju nggak mungkin expired apa gimana, tapi emang harus disimpannya bener-bener. Kalau misalnya udah kelamaan nanti bisa dia dikerubunin tikus apa kayak gimana kayak gitu kalau baju. Terus kalau misalnya kelemahan lainnya ya paling cuma itu sih mbak, sama Modelnya juga ya. oh iya, dia juga modelnya. Kalau misalnya modelnya udah 1 tahun 4 tahun gitu tuh dia nggak jual. Nah terus akhirnya aku sell-sellin terus. Tapi juga kadang-kadang ada baju yang walaupun udah di-sell-sellin tetap aja masih ada kayak gitu walaupun udah 1-4 tahun kayak gitu. Nah terus untuk keunggulannya dari produk ini ya mungkin karena batik itu kan juga sesuatu yang selalu dipakai sama karyawan-karyawan ya. Jadi barang yang selalu dicari juga kayak gitu. Jadi nggak begitu susah banget ngejualinnya gitu. Maklum norak. Aku bahas cerita mampu. Oke, di sini kan dari video itu kita udah tahu ya apa itu SWOT. SWOT ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya dia tuh pilih bisnis ini tuh karena batik itu nggak ada expirednya, beda ya sama kayak Makanan, minuman, pokoknya bahan-bahan makanan ya, beda lah. Indomie itu juga ada expirednya, hati-hati ya kalau beli dan sampai ya racunan. Iya. Untuk kelemahannya apa sih Mbak? Untuk kelemahannya mungkin di tempat penyimpanan ya, seperti kayak tadi videonya itu. Karena kan kalau kain apabila terlalu lama disimpan mungkin ada potensi untuk dirusak oleh hewan. Nah
kayak ayam, tikus, hewan-hewan mood juga bisa itu ya. Jadi kita harus benar-benar safety ya untuk tempat penyimpanan. Iya, benar-benar disiapkan yang terbebas dari binatang. Jangan sampai disepelekan ya. Iya. Penyimpanan itu emang perlu karena itu buat kekuatan produk itu sendiri Dan kualitasnya tentunya. Terus untuk peluangnya Nah, untuk peluangnya itu karena memang batik itu digunakan oleh semua kantor ya, kayak Iya, lembaga kantor semua juga itu kalangan pasti. bahkan. Iya. kan anak sekolah Anak tuh sekolah. ya. Bayi aja udah ada kan? Iya, makanya Lucu-lucu. Jadi itu memang peluang pemasaran itu cukup gemuk ya. Iya. Sudah gemuk Oh, kan? iya, Ya, subur luas. banget gitu ya. kayak Berlin ada surat. Terus untuk ancamannya itu mungkin kayak Pesaingnya karena kan kalau Kompetitor. industri tekstil, fashion itu kan pasti banyak banget inovasinya. apalagi sekarang tuh desainer Banyak banget banget. dan koleksinya tuh emang bener-bener top pokoknya Jadi sampai kita harus pinter-pinter nih buat Iya. mobil yang paling bagus, paling terbaru ya. kayak. Benar. Apalagi banyak banget toko-toko yang menjiplak gitu ya. Iya, plagiat. Satu toko ngeluarin ini, toko lainnya juga mengeluarkan. Iya, dan So, itu dengan ancaman. harga yang lebih murah. Iya, Iya, betul. Di situ kita dituntut untuk berinovasi, Iya, bikin Kita ciri harus khas. bikin kreativitas beda dari yang lain gitu. Bener banget. Next kita apa nih? Nah, ini tadi tuh aku sempat tanya kegagalan yang pernah dialami itu apa aja. Pernah gagal ya? Iya, Setiap usaha itu pasti ada lah ya namanya gagal. Ini apa ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini tips buat teman-teman. Nah, simak videonya. Oke. Terus kalau ya setiap pengusaha itu pasti ada yang namanya gagal kan. Nah, kegagalannya itu yang pernah dialami apa aja dan cara bangkitnya itu kayak gimana? Kegagalan yang pernah aku alamin itu paling karena dulu kan waktu 2013 awal itu belum banyak ya menjual online batik, dan waktu itu orang-orang pesaingku itu banyak kan dari orang Solo, dan dulu waktu awal tuh yang baru jualan batik ya paling baru aku berikit lah. Kalau misalnya sekarang kan udah banyak banget, karena ternyata sekarang di Solo itu udah punya kayak satu pasar itu mereka ngejualin online juga. Jadi aku pesaingnya sama orang besar satu pasar Solo itu. Nah, terus kalau misalnya paling dulu sempat omsetnya turun, tapi terus akhirnya aku benerin lagi, ini kenapa sih kok bisa omsetnya turun, kok ini walaupun banyak pesaing kenapa sih Allshop itu bisa tetap maju. Ternyata aku nemuin cara-caranya ya, terus akhirnya bisa malah 2 kali lipat dari omset di tahun 2013. Di zaman dulu pertama kali buka gitu. Coba dulu dong. Udah direkam? Sip. Oke. Jawabannya Mbak. Oh, ternyata tuh kegagalan yang si owner alami itu tuh karena banyaknya pesaing ya dulunya ya. Sayang banget. Suatu kegagalan ya kendala gitu ya. Gimana ya, kalau emang masalah fashion itu banyak banget imitatornya. Imitasinya tuh banyak banget guys, jadi gak cuma satu aja, kita maklumi ya. Iya, emang. Tapi nggak berhenti di situ aja, si owner langsung bangkit tuh karena adanya gagalnya itu. Bangkitnya Iya. gimana Mbak Da? Jadi dia tuh kayak mempelajari apa sih dia tuh kurangnya, terus gimana sih pesaing aku tuh kok bisa dia bisa bangkit, dia tuh bisa ke pemasarannya tuh gimana sih, dia memperbaiki semua struktur supaya biar tetap bisa eksis sampai sekarang. Itu kuncinya guys, jadi jangan putus asa sama imitator atau pesaing kalian, karena itu yang bisa membuat kalian bangkit dan termotivasi untuk lebih, bener gak? Iya Bener dong. kan? Makanya itu tetap semangat untuk tetap usaha ya. Oke, untuk next pertanyaan. Pertanyaan terakhir nih ya. tentang Oke. apa? Yaitu tentang perencanaan kayak kemajuan perusahaan, Pengembangan usaha gitu ya. Di pengembangan itu kayak gimana? Mau buka cabang di seluruh Indonesia apa gimana? Bagus juga kali ya bikin cabang di seluruh Indonesia. Terutama kalau offline store-nya dibuka juga. Kayak mungkin bikin butik kali ya. Jadi nggak cuman batik aja nih, baju-baju modern juga dia handle dong. Dia tuh gimana sih jawabannya? Nah, kalau mau tahu informasi yang lebih lanjut simak aja nih cuplikannya. Oke, kita simak. Ya udah mas. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak.
untuk rencana pengembangan usahanya tuh seperti apa? Kalau aku rencananya sih insya Allah pengen buka toko, masih nyari-nyari tanah. Tapi kalau misalnya di sini kan kayaknya nggak mungkin ya kalau di Pleret. Jadi mungkinan mau nyarinya yang di kota, terus mungkin bakalan ngembangin ke baju-baju lain, nggak hanya khusus batik kayak gitu sih paling ya. Untuk orderan paling jauh itu kemana? Pernah nggak keluar negeri? Sering sih buat Hongkong itu, biasanya kan juga TKW juga orderannya batik kayak gitu. Kalau seluruh Indonesia sudah kayak Makassar, Pulau juga sering. Itu sih kalau Papua juga sering kayak gitu. Dia Singapura, main Malaysia terakhir seminggu lalu Malaysia ada orderan. Kalau ke negara lain kayak belum. Soalnya mungkin mereka mikir ongkir kan ya. Ke Australia aja berapa 400 kemarin, akhirnya dia nggak jadi order karena mikirnya itu ongkirnya mahal kalau ke negara-negara tertentu lainnya gitu. Tergantung kiloannya. Iya tergantung kiloannya dan jaraknya juga ya. Mungkin. Nah, sekarang kan udah maju, udah 5 tahun berdiri. Nah, itu sekarang untuk omsetnya itu per bulan sekitar berapa? Harus disebutin banget ya. Bayangannya aja. Bayangannya ya kalau misalnya 100 juta dapat. Bersih. Ya nggak bersih mbak. Omset kotor. Iya. Terus apa lagi? Kalau misalkan kayaknya udah cukup ya bagi informasi ini. Omset 100 juta bersih, waduh. Cepet kaya dong. Tapi rencananya tuh coba gimana mbak? Kalau yang kayak gudang kayak gitu. Gudangnya mungkin di kota kali ya. Pokoknya yang daerah-daerah kota lah. Masih masuk ke nggak di kabupaten gitu. Kalau misalnya di sini kan kayaknya kurang cocok untuk ini ya, target pasarnya kurang. Mungkin daerah-daerah kota mungkin gimana ya, kuning apa gimana, masih daerah-daerah selatan gitu. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Iyalah. Oke. Nah, tuh kan bener. Ternyata si owner ini punya niat ya buat diriin offline store di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri mungkin dalam batinnya ya. Insya Allah ya Bisa lah. Terutama nggak cuma batik aja yang dia jual nih, baju-baju modern juga pasti dia jual. Lebih ke aksesoris juga ya bisa ya. Jadi kayak butik yang besar mungkin ya. Dan Semoga strategis. aja. Apalagi tuh dengar-dengar tuh katanya dia udah bisa penjualan ke mancanegara ya. Iya, betul. Mana aja sih dia? Katanya dia itu udah pernah ke Malaysia, Sama Malaysia loh. kemudian kayak misalkan negara Australia juga dia pernah gitu. Hongkong pernah nggak? Hongkong kan juga duduknya banyak banget tuh. Iya betul, apalagi TKW ya. Iya. Gitu kan. Indonesia banyak yang pada kerja di sana. Mungkin dengan adanya TKW di luar negeri itu kayak memperkenalkan budaya kita. Iya benar. Media pemasaran kita dari lokal ya. Dan setelah itu ternyata omsetnya juga besar sekali. Berapa sih? Jadi ya kisaran 100 juta per Wow. bulan. Nggak kelihatan ya, padahal cuma sederhana Padahal banget. cuma sederhana Cuma gudang. Iya, cuma sebuah batik. Iya. Batik yang awalnya tuh cuma dianggap kayak kuno. Nggak update. Jadi dengan itu kita udah bisa membuktikan ya kalau batik itu nggak cuma buat acara formal, Iya. mungkin buat OOTD, buat jalan, buat Makin fleksibel ya penggunaannya. Mungkin bisa dipakai tidur juga ya. Iya. Daster kalian yang suka pakai daster. Itu emang bener-bener bagus. Iya. Mbak Lina, kesimpulan dari wawancara itu gimana sih? Kalau aku tarik kesimpulan sih ya, untuk jadi seorang pengusaha itu kita harus kreatif. Ya, Bener kan? Kreatif dan jangan mudah menyerah. Iya. Serta inovatif juga buat teman-teman yang lainnya. Iya. Kalau dari Mbak Ina sendiri? Nah, kalau menurut aku pribadi itu lebih ke kayak kalau misalnya pengen menjadi seorang wirausaha itu harus action itu lebih cepet gitu. Yes, action and action. Talk less, do more. Oke, kayak iklan rokok ya malah. Jadi kita harus prakteknya itu lebih cepet gitu. Jangan hanya cuma gagasan aja tapi nggak dipraktekin itu nggak salah aja kan? Iya, benar. Dari kuliah gitu. Kalau aku sih cintai apa yang kalian inginkan. Jadi ngakuin apa yang kalian pengen gitu loh. Kalau misalnya kalian
aku pengen bikin usaha ini, aku pengen hidup aku tuh lebih maju, ya benar-benar dilakuin, benar-benar ditekunin, karena semua itu perlu dengan usaha, doa, dan juga ya dukungan. Jadi kita butuh support dari orang tua, keluarga, maupun teman dekat. Pokoknya tuh kalian tuh harus benar-benar ikutin kata hati kalian lah ya. What you love. Okay. Jadi nggak cuma sebatas next. Jadi nggak cuma sebatas suka doang, nggak cuma sebatas iri gue sama temen itu karena sukses gue pengen inah, enggak. Jadi kalian harus seneng, benar-benar seneng sama Benar-benar bidangnya. membuka wawasan ya untuk bisa lebih maju, lebih sukses, dan kita belajar lah ya dari orang lain, bukan merendahkan. Benar. Dan kita juga harus bisa membantu sama. Kalau kita jadi wirausaha, otomatis kita bisa membuka lapangan kerja untuk sekitar kita. Jadi kita juga nggak cuma bermanfaat untuk diri kita, tapi juga buat lingkungan masyarakat sekitar ya. Itu bagus banget ya. Seperti berwirausaha itu memiliki kayak misalkan kebebasan dan waktu yang fleksibel ya, kata owner juga bebas mau ngapain juga, anak kurus rumah Iya, apalagi udah punya suami ya. Itu bagus banget buat para ibu-ibu muda. dan itu cita-cita gue punya banget. anak daripada nganggur gitu ya. Cita-cita Cari ibu makan muda nih ya. silang. Ya, oke. Sekian dari kelompok kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terusnya ya. juga ya, Semoga inspiratif juga ya, kalian di semoga sini. bisa membuka wawasan kalian semua. Oke. Oke. Thank you. Thank you.